Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Pak Novi serta rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Prodi Manajemen kelas MJ 103. Kami mendapat tugas ujian akhir semester ganjil tahun 2024-2025 mata kuliah pengantar teknologi informasi dari dosen pengampu kami, Bapak Novi Dianatasya, Eskom MMSI, untuk mempresentasikan secara berkelompok bab 8 sampai dengan bab 11 sumber data e-book berjudul Pengantar Teknologi Informasi Full yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami tersebut. Sebelum masuk ke sesi presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Akbar Ikhwanul Farisi, NIM 2402001010145. Lalu ada Andre Isaya, NIM 2402001010148. Kemudian ada Azhar Fatimah Azhara, NIM 24020010151. Kemudian ada Claudia Carnila, NIM 2302001010302. Dan yang terakhir ada Devi Umaya, NIM 2401001010155. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi materi. Halo, perkenalkan nama saya Claudia Carnila. Saya dari MJ 103. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengantar Teknologi dan Informasi. Oke, langsung aja. Mengapa mempelajari Artificial Intelligence atau AI? Artificial Intelligence atau AI telah menjadi kekuatan transformatif di berbagai industri. Mempelajari AI membuka pintu menuju pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem cerdas bekerja dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk menyelesaikan masalah kompleks. Presentasi ini akan membahas alasan mengapa AI menjadi bidang yang penting untuk dipelajari, mendefinisikan AI, memperkenalkan konsep machine learning, dan menjelaskan berbagai algoritma machine learning yang mendasarinya. Definisi Artificial Intelligence atau AI. Kemampuan meniru kecerdasan manusia. AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan seperti belajar, penalaran, pemecahan masalah, persepsi, dan pemahaman bahasa alam. Yang kedua, simulasi proses kognitif. AI berusaha untuk mensimulasikan proses kognitif manusia dalam mesin, memungkinkan mereka untuk memproses informasi, membuat keputusan, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Dengan demikian, AI bukan hanya tentang membuat program yang pintar, tetapi juga tentang memahami bagaimana kecerdasan itu sendiri bekerja. Machine learning atau ML sama dengan jantung dari AI. Belajar dari data. Yang pertama, machine learning adalah subbidang dari AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Algoritma ML mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data, memungkinkan mereka untuk membuat prediksi atau keputusan yang akurat.
Yang kedua, pentingnya kinerja otomatis. Salah satu keunggulan utama ML adalah kemampuannya untuk meningkatkan kinerja secara otomatis seiring waktu. Dengan lebih banyak data, algoritma ML dapat terus belajar dan menyesuaikan diri, menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan wawasan yang lebih mendalam. Yang ketiga, aplikasi luas. Machine learning memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang, termasuk pengenalan wajah, rekomendasi produk, deteksi penipuan, diagnosa medis, dan banyak lagi. Fleksibilitas dan adaptabilitas. ML menjadikannya alat yang sangat berharga dalam memecahkan masalah kompleks. Algoritma machine learning, fondasi kecerdasan. Decision trees. Algoritma ini menggunakan struktur pohon untuk membuat keputusan berdasarkan serangkaian aturan. Mereka mudah dipahami dan diinterpretasikan, tetapi rentan terhadap overfitting. Kedua, natural networks. Terinspirasi oleh struktur otak manusia, jaringan saraf terdiri dari lapisan-lapisan neuron yang saling terhubung. Mereka sangat kuat dalam memecahkan masalah kompleks, tetapi membutuhkan banyak data dan sumber daya komputasi. Support Vector Machines atau SVM. SVM ini digunakan untuk klasifikasi dan regresi dengan menemukan hyperplane optimal yang memisahkan data menjadi kelas-kelas yang berbeda. Mereka efektif dalam ruang dimensi tinggi dan tahan terhadap overfitting. Algoritma machine learning sama dengan fondasi kecerdasan lanjutan. Linear regression. Algoritma ini digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi hanya cocok untuk data yang memiliki hubungan linear. K-means clustering. K-means adalah algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam K-cluster berdasarkan jarak terdekat ke centroid cluster, berguna untuk segmentasi pelanggan, analisis pasar, dan pengelompokan dokumen. Yang ketiga, random forest. Random forest adalah ensemble learning method yang menggabungkan beberapa decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Sangat kuat dan serbaguna, cocok untuk berbagai masalah klasifikasi dan regresi. Aplikasi AI di berbagai industri. Yang pertama, kesehatan. AI digunakan untuk diagnosis penyakit, pengembangan obat, personalisasi perawatan dan manajemen rumah sakit yang lebih efisien. Yang kedua, keuangan. AI digunakan untuk deteksi penipuan, analisis risiko kredit, perdagangan algoritmik, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Manufaktur. AI digunakan untuk otomasi proses produksi, kontrol kualitas, pemeliharaan prediktif, dan optimalisasi rantai pasokan. Transportasi. AI digunakan untuk kendaraan otonom, optimasi rute, manajemen lalu lintas, dan logistik yang lebih efisien. Tantangan dan pertimbangan etis dalam AI. Bias dalam data. AI dapat mewarisi bias dari data pelatihan yang dapat menghasilkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Privasi dan keamanan data. Penggunaan AI seringkali melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi yang meningkatkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Akuntabilitas dan transparansi.
sulit untuk memahami bagaimana algoritma AI membuat keputusan yang dapat menimbulkan masalah akuntabilitas dan transparansi. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya dan langkah untuk selanjutnya. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Artificial Intelligence adalah bidang yang menarik dan transformatif dengan potensi untuk mengubah berbagai aspek kehidupan kita. Mempelajari AI membuka peluang karir yang luas dan memungkinkan kita untuk berkontribusi pada pengembangan teknologi yang inovatif dan bermanfaat. Namun, penting untuk mempertimbangkan tantangan dan implikasi etis dari AI dan memastikan bahwa teknologi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkeberlanjutan. Langkah selanjutnya adalah memperdalam pemahaman Anda tentang konsep-konsep AI, mengeksplorasi berbagai algoritma ML, dan berlatih membangun sistem AI yang inovatif. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang jelas di sini. Saya Claudia Karnila dari MJ 103. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya, rekan-rekan. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama tentang neural network. Neural network atau jaringan saraf tiruan adalah sistem yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Model ini terdiri dari unit-unit pemrosesan atau neuron yang saling terhubung untuk mengenali pola dan membuat prediksi berdasarkan data yang diberikan. Setiap koneksi memiliki bobot yang menentukan seberapa besar pengaruh suatu neuron terhadap neuron lainnya. Prinsip dasar dari neural network yang pertama terdiri dari unit pemrosesan yang disebut neuron. Lalu yang kedua, setiap neuron menerima, mengolah, dan meneruskan sinyal. Keunggulan dari neural network, yang pertama mampu mengenali pola secara otomatis, dan yang kedua dapat menangani data kompleks. Lalu untuk penerapannya sendiri, yang pertama untuk pengolahan gambar, yang kedua untuk pengenalan suara, dan yang ketiga untuk prediksi dan klasifikasi. Next, model saraf atau neuron. Neuron adalah elemen dasar dalam jaringan saraf tiruan yang berperan dalam pemrosesan informasi. Model neuron terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah sinapsis berbobot, atau jalur penghubung yang memiliki bobot untuk menyesuaikan kekuatan sinyal. Yang kedua ada adder, mekanisme penjumlahan input berbobot yang bekerja seperti penggabung linier. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada fungsi aktivasi untuk mengontrol keluaran neuron dengan membatasi amplitudo sinyal. Terdapat 3 variasi model neuron yang setara, salah satunya melibatkan threshold untuk mengurangi nilai output atau menggunakan bias untuk meningkatkan input dalam fungsi aktivasi. Kemudian saya akan membahas tentang ambang batas atau threshold. Ambang batas atau threshold adalah nilai yang menentukan apakah suatu neuron akan aktif atau tidak. Fungsinya adalah yang pertama sebagai menyaring sinyal lemah, lalu yang kedua untuk mengontrol sensitivitas neuron. Penerapannya sendiri, yang pertama neuron diaktifkan hanya jika nilai input melebihi ambang batas. Fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah fungsi matematika yang menentukan output dari suatu neuron. Fungsi aktivasi menambahkan non-linearitas ke dalam model, memungkinkan neural network mempelajari pola kompleks.
Kemudian perseptron. Perseptron adalah jenis neural network sederhana dengan satu lapisan atau single layer yang digunakan untuk klasifikasi biner atau dua kelas. Perseptron memiliki struktur berupa input, bobot sinapsis, fungsi aktivasi, dan output. Perseptron mempelajari bobot dan bias untuk memisahkan data menjadi dua kategori berdasarkan fungsi keputusan, yaitu single layer perseptron dan multi-layer perseptron. Nah, struktur perseptron itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah bobot sinapsi, yang ketiga adalah fungsi aktivasi, dan yang keempat adalah output. Single layer perseptron model memiliki struktur yang hanya terdiri dari satu lapisan neuron yang langsung terhubung ke outputnya. Single layer perseptron model memiliki karakteristik cocok untuk data yang dapat dipisahkan secara linear. Single layer perseptron model memiliki keunggulan yaitu cepat dan mudah untuk diterapkan, tapi dia juga memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menangani data non-linear. Kemudian multi-layer perseptron model, dia memiliki struktur perseptron dengan satu atau lebih lapisan tersembunyi. Lalu dia memiliki karakteristik lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Multi-layer perseptron model memiliki keunggulan dapat mengatasi data non-linear dan banyak digunakan dalam deep learning. Tapi dia juga memiliki kelemahan yaitu kompleksitasnya, biaya komputasi, serta lebih sulit untuk diimplementasikan, dilatih, dan dipahami. Kemudian, Recurrent Neural Network atau RNN. Recurrent Neural Network atau RNN adalah jenis neural network yang dirancang untuk memproses data berurutan. RNN memiliki koneksi umpan balik atau feedback yang memungkinkan informasi dari waktu sebelumnya mempengaruhi output saat ini. RNN ideal untuk tugas seperti pemodelan bahasa, pengenalan suara, dan analisis deret waktu. Cara kerja RNN itu sendiri, yang pertama, RNN akan memproses input secara berurutan, kemudian setiap input mempengaruhi keadaan atau state jaringan, lalu keadaan jaringan pada waktu tertentu dipengaruhi oleh input saat ini dan keadaan sebelumnya. Yang terakhir, output akan dihasilkan berdasarkan keadaan jaringan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Devi Umia dari kelas manajemen 103. Mari menjelajah bersama saya di rangkuman bab 9 atau data mining ya teman-teman. Yang pertama, definisi data mining. Data mining merupakan proses penggalian informasi atau pengetahuan dari sekumpulan data dalam jumlah besar. Istilah ini sering dikaitkan dengan Knowledge Discovery in Database atau KDD yang mencakup seluruh proses identifikasi, pola, hubungan atau tren dalam data untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Data mining tidak hanya digunakan dalam bisnis, tapi juga berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Sedikit mulai. Lanjut, kemudian informasi yang berguna. Lanjut lagi, klasifikasi atau classification, proses pengelompokan data berdasarkan variabel, kriteria, dan variabel target. Misalnya, dalam analisis dampak bencana alam dapat dikelompokkan menjadi kategori seperti rusak.
rusak ringan, rusak berat, atau tidak terdampak. Algoritma yang sering digunakan dalam klasifikasi meliputi card ID tree, kemudian yang lainnya. Prediction hampir serupa dengan klasifikasi, tapi lebih fokus pada bentuk data historis untuk meramalkan kejadian di masa depan, seperti prediksi harga komoditas atau jumlah wisatawan yang akan datang. Algoritma yang digunakan meliputi card dan sebagainya. Itu estimation mirip dengan prediksi, tapi akhirnya berbentuk angka kategori. Contohnya adalah perkiraan pendapatan seorang sales berdasarkan masa kerja. Algoritma yang umum digunakan meliputi regresi ringan, sederhana, dan regresi berganda. Clustering, teknik untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan nilai atau karakteristik tertentu tanpa ada variabel target. Contohnya adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan pola tertentu tanpa adanya pola tertentu pada pola belanja. Algoritma yang sering digunakan adalah Keynes dan Keynes Netboard. Asosiasi mengidentifikasi hubungan antara variabel yang sering muncul bersama dalam dataset seperti analisis keranjang belanja, di mana pembelian satu produk sering diikuti oleh pembeli produk lain. Contohnya, algoritma yang digunakan dalam asosiasi adalah association learning. Tiga, struktur database dalam data mining. Struktur database dalam data mining dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang komersial, yaitu data mining digunakan dalam dunia bisnis untuk menangani volume data yang besar, mengekstrak informasi yang relevan, serta menggunakannya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Beberapa penerapan data mining dalam bisnis termasuk memahami alasan pelanggan meninggalkan serta memprediksi permintaan pasar. Yang kedua, sudut pandang keilmuan, yaitu dalam dunia akademik dan penelitian, data mining digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah ilmiah, seperti menganalisis data medis untuk mendeteksi pola penyakit atau mempelajari perilaku sosial berdasarkan data media sosial. Kemudian struktur database dalam data mining. Yang keempat, sistem manajemen basis data atau DBMS dalam data mining atau database management system adalah sistem yang digunakan untuk mengelola database dalam proses data mining. Beberapa komponen utama dalam arsitektur data mining itu meliputi yang pertama basis data dan data warehouse, tempat penyimpanan informasi yang menjadi sumber daya untuk proses mining. Kemudian yang kedua, basis yang membantu dalam pencarian serta evaluasi pola data. Kemudian mesin data mining, komponen utama yang menjalankan berbagai algoritma analisis data. Kemudian ada modul evaluasi pola, yaitu bertugas menilai beberapa relevan pola yang ditemukan dalam data mining. Dan yang ketiga, antarmuka pengguna grafis, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem data mining dan menampilkan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian yang kelima, dia merupakan tahapan yang lebih luas dari data mining yang mencakup seluruh proses ekstraksi informasi dari data besar. Proses utama dengan KDD meliputi yang pertama pemilihan data, yaitu menentukan data yang akan digunakan dalam basis. Kemudian pembersihan data atau data cleaning, menghapus data yang duplikat, error, atau tidak relevan agar hasil analisis lebih akurat. Kemudian ada transformasi data, mengubah format data agar sesuai dengan kebutuhan analisis.
Penerapan algoritma data mining yaitu menjalankan algoritma tertentu untuk menemukan pola atau informasi dalam data. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan interpretasi, memeriksa hasil yang diperoleh dan mengonfirmasi apakah pola yang ditemukan relevan serta dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Kesimpulannya, dari ini menjelaskan konsep dasar data mining dan bagaimana teknik ini digunakan untuk mengekstrak informasi yang berharga dari data besar. Dengan perkembangan teknologi, data mining semakin banyak diterapkan di berbagai bidang termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, dan penelitian ilmiah. Selain itu, sistem manajemen database dan proses KDB menjadi bagian penting dalam mengolah serta menganalisis data secara efektif. Data mining memberikan manfaat besar dalam mengambil keputusan berbasis data, baik dalam dunia bisnis maupun akademik. Kemudian, sekian untuk presentasi ini. Terima kasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri saya dari kelas MJ 103, NIM saya 240201010143. Adapun pada saat ini saya bergabung di kelompok 9. Sebelumnya izin Pak Novidian saya yang saya hormati selaku dosen untuk penentang teknologi informasi. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan terhadap dari tugas yang Bapak berikan kepada kami tentunya, yakni untuk merangkum bab 8 sampai dengan 11 dari PDF atau makalah PTI. Adapun saya pribadi mendapatkan bagian untuk mempresentasikan terkait bab 10, yakni Business Intelligence. Untuk mempersingkat waktu, saya izin langsung ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama daftar isi. Di sini ada pengertian, lalu sejarah, arsitektur atau bagian-bagian, kategori, aplikasi, IoT, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama pengertian ya. Jadi pengertian dari Business Intelligence yang sering disebut atau disingkat BI adalah sistem berbasis teknologi yang bertugas untuk mengumpulkan, menganalisa, dan lalu yang terakhir menyajikan informasi bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk Business Intelligence sendiri ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan dan tentunya hasil yang lebih baik dan maksimal. Jadi pada masa-masa sekarang di mana digitalisasi menjadi poin utama dalam suatu pembangunan atau suatu kemajuan, Business Intelligence adalah salah satu yang sangat penting yang memudahkan kita untuk mendapatkan insight yang lebih baik sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tentunya lebih akurat. Lalu dari aspek sejarahnya untuk Business Intelligence sendiri ini pertama kali pada tahun 1865 diperkenalkan konsepnya ya oleh Richard Miller Devens, dan lalu pada 1958 IBM memperkenalkan istilah BI dalam konteks teknologi. Lalu pada 1989 Howard Drynes mempopulerkan BI sebagai pendekatan modern dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi walaupun untuk Business Intelligence sendiri sudah berkembang dari tahun ke tahun ya, dari tahun 1800-an sekian sampai dengan sekarang, dan tentunya terus berkembang. Lanjut ke slide selanjutnya, yakni arsitektur dan kategori fungsi analitik. Yang pertama adalah arsitektur atau bagian-bagian dan modul. Jadi Business Intelligence ini terdiri dari 4 bagian dan 1 modul. Di sini saya tandai B untuk bagian, M untuk modul. Jadi 4 bagian itu adalah level sistem operasi, yakni untuk memproses data transaksi harian. Lalu level akuisisi data, yakni proses extract, transform, download ke data warehouse atau semesta mungkin ya. Lalu yang ketiga adalah level penyimpanan data yang disimpan dalam sistem manajemen basis data relasional. Lalu yang terakhir dari bagian adalah level analisis.
data yang diolah dan akhirnya menghasilkan output, yakni wawasan bisnis dan laporan. Lalu untuk modulnya sendiri adalah manajemen metadata, yakni data unik tentang data yang lainnya, misalkan sumber daya, warehouse, dan sebagainya. Jadi itulah bagian-bagian dari atau arsitektur dari business intelligence. Lalu kategori fungsi analitik untuk business intelligence terbagi menjadi 8, yakni adalah pelaporan produksi operasional untuk distribusi laporan massal, alat query atau hitung yang memberikan jawaban cepat untuk segala pertanyaan terkait bisnis, lalu alat online analytical processing (OLAP) untuk menjawab pertanyaan bisnis yang lebih mengarah pada pertanyaan mengapa dibandingkan apa, lalu sebagai dashboard, sebagai visual ya, user interface yang interaktif, lalu business activity reporting (BAM) yang melaporkan data real time dan memproses aliran informasi, lalu permodelan prediktif yang akan menjawab pertanyaan tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa depan ya. Lalu memungkinkan end user untuk melayani dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, yang ke-8, yakni adalah alat pencarian yang mendukung query dan analisis ad hoc. Jadi ada 8 ya yang barusan tadi saya sebutkan untuk kategori fungsi analitik. Lalu untuk slide selanjutnya, jadi business intelligence ini sudah terkait dengan beberapa aplikasi ya. Jadi ada 3, yakni SAS Business Intelligence, di mana di dalamnya adalah analisa statistik dan data mining. Lalu IBM Cognos Business Intelligence, yakni analisa data dengan visualisasi interaktif. Lalu yang terakhir SAP Business Object Business Intelligence, analisis data untuk CRM dan ERP. Jadi ada 3 aplikasi yang mengadop business intelligence. Jadi kita bisa menggunakan 3 aplikasi ini juga ya untuk pendekatan dalam misalkan kita ingin menggunakan business intelligence. Dan lalu hubungannya dengan IoT, yakni Internet of Things, adalah IoT memungkinkan pengumpulan data secara real time dari berbagai perangkat ya, yang tentunya pasif ya, maksudnya perangkat-perangkat itu terhubung satu sama lain tanpa perlu kita eksposisi atau apapun itu. Lalu business intelligence memanfaatkan data IoT untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan strategi pemasaran. Lalu yang terakhir, IoT membantu dalam monitoring operasi bisnis dan optimasi rantai pasok. Jadi siapapun bisa menggunakan business intelligence, terutama pada masa-masa sekarang ini ya, yang dimana kita bisa buat sendiri mungkin, atau kita bisa menggunakan third party atau aplikasi misalkan SAS, IBM, dan SAP yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk selanjutnya ya, saya lanjut ke selanjutnya, yakni kesimpulan dari business intelligence. Business intelligence adalah alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Jadi segala halnya itu harus berbasis data. Jadi nggak bisa kita bahas kemungkinan-kemungkinan yang kemungkinan itu tidak kita hitung melalui data. Jadi semuanya harus berbasis data. Lalu yang kedua, integrasi business intelligence dengan IoT terus berkembang, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi nggak ada yang berubah, nggak ada yang tidak berubah. Jadi yang abadi adalah perubahan ya. Termasuk BI ini juga berkembang tentunya dari zaman ke zaman. Lalu yang ketiga, implementasi business intelligence yang efisien dan efektif dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong daya saing bisnis. Nah, mungkin itu dari kesimpulan dari business intelligence yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih sebelumnya Pak Novi, dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya untuk mempresentasikan bab 11. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Fatimah Zahra. Saya dari kelas MD103. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 11, yaitu data science. Sejatinya secara sadar atau tidak sadar, sudah banyak manfaat yang kita peroleh dari produk-produk data science yang dihasilkan oleh para data science dalam kehidupan kita. Misalnya, saat kita ingin bertransaksi atau sekedar berselancar di online shop,
lalu kita memilih produk yang kita akan cari, maka akan tampil juga rekomendasi produk lainnya sejenis sebagai pembanding bagi calon pembeli. Seringkali ini bisa menggoda calon pembeli untuk melihat atau bahkan sampai membeli satu atau lebih item yang direkomendasikan tersebut. Bagi yang sering menggunakan Google Maps saat perjalanan, tentu memahami indikasi yang ditunjukkan dengan warna pada tampilannya. Misalnya warna hijau disebut sejalur menunjukkan bahwa jalur tersebut lancar. Warna orange menunjukkan jalur yang agak padat. Warna merah menunjukkan terjadinya kemacetan, dan semakin gelap warna merahnya, maka menunjukkan bahwa tingkat kemacetannya juga semakin parah. Keputusan tentang perjalanan seseorang sangat bisa dipengaruhi oleh informasi warna tersebut. Lanjut ke komponen data science yang pertama. Traditional software merupakan irisan antara subject matter expertise dengan cabang ilmu komputer. SME adalah pengembangan sistem yang berdasar pengetahuan guna membantu memperbaiki proses bisnis instansi atau organisasi. Tradisional software telah banyak ditetapkan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Contohnya online banking, e-book, e-library, e-learning, dan sebagainya. Yang kedua, traditional research yaitu irisan atau SME dengan ilmu matematika statistika. Penerapannya banyak ditemui di berbagai institusi baik di pemerintahan, universitas, maupun perusahaan. Yang ketiga, machine learning yaitu cabang ilmu artificial intelligence, kecerdasan buatan dengan tujuan mempelajari cara untuk menanamkan kecerdasan berpikir layaknya manusia kepada sebuah mesin komputer dengan menerapkan suatu algoritma. Lanjut ke klasifikasi tugas data science. Yang pertama, klasifikasi dan regresi adalah untuk prediksi variabel output dari variabel input yang diberikan dihasilkan dari model yang dibangun dari dataset yang diketahui. Yang kedua, deep learning yaitu penerapan artificial neural network dengan level lebih rumit. Banyak digunakan sebagai solusi masalah klasifikasi dan regresi. Yang ketiga, clustering adalah pengelompokan data berdasarkan dataset yang tersedia menggunakan algoritma pembelajaran yang bersifat unsupervised. 4. Recommendation engines yaitu mesin yang dibangun dengan kemampuan memberi rekomendasi bagi user berdasarkan referensi user tersebut. Anomaly or outlier detection adalah kemampuan mengidentifikasi titik-titik data di luar dataset yang memiliki sifat berbeda secara signifikan dengan dataset. Yang keenam, time series forecasting merupakan proses prediksi sebuah nilai berdasarkan data lampau yang bisa menghasilkan tren atau pola berdasarkan waktu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. 7. Text analysis atau text mining merupakan teknik mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi informasi bernilai guna dan dapat ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, feature selection adalah teknik menyeleksi atribut pada sebuah dataset hingga terpilih atribut-atribut terpenting sesuai karakteristik objek tersebut. Terus yang bisa digunakan data science ada 7. Yang pertama, data storage seperti Oracle, MySQL, dan lain-lain. Yang kedua, data querying seperti Python, SQL, dan lain-lain. Yang ketiga, data analisis seperti Python dan lain-lain. Yang keempat, data visualization seperti JavaScript, Python, dan lain-lain. Dan yang kelima, data mining seperti Python dan lain-lain. Yang keenam, cloud seperti Google Cloud, Amazon, Microsoft, dan lain-lain. Yang ketujuh, Hadoop, Big Data seperti Spark, Pig, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.